mahasiswi dari program studi manajemen agroindustri, jurusan manajemen agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang produk life cycle. Apa sih produk life cycle itu? Nah, tentunya di sini saya sendiri akan menjelaskan apa sih itu produk life cycle. Nah, produk life cycle adalah suatu konsep penting yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian tahap dari suatu produk, mulai dari tahap perkenalan, introduction, sampai produk mulai mengalami penurunan penjualan, hingga akhirnya keluar dari pasar atau decline. Nah, tentunya dalam produk life cycle itu mempunyai beberapa tahap dalam hidupnya ya. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap perkenalan. Tahap ini produk masih benar-benar baru dan baru diperkenalkan kepada konsumen. Jumlah penjualan sangat rendah dan terus berubah seiring siklus hidup produk. Nokia mulai meluncurkan produk pertamanya yaitu yang bernama Nordic Mobile Telephone atau disingkat dengan NMT. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Nokia mengalami tahap pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2000. Dirilisnya Nokia 3310 dan Nokia 1100 yang mampu terjual sebanyak 126 hingga 200 juta unit. Nokia terus melakukan inovasi dan melakukan berbagai eksperimen dalam teknologi telepon genggam karena perusahaan Nokia telah diterima dengan pasar dan memiliki dana besar yang mampu dialokasikan ke dalam proses R&D. Pada tahun 2004, Nokia juga merilis beberapa perangkat telepon dengan orientasi fashion dengan bentuk nyeleneh, seperti Nokia 7260 dan 7280. Perangkat ini menunjukkan keberanian untuk melakukan inovasi. Selain itu, Nokia juga memperlebar jangkauan segmen pasarnya yang terjadi pada tahun 2007 yang berhasil menguasai 41% pangsa pasar telepon genggam di seluruh dunia. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Tentunya tahap kedewasaan memiliki 3 macam. Yang pertama, penjualan mulai stagnan dan cenderung menurun setelah mencapai puncaknya di tahun 2007. Yang kedua, Apple yang sebelumnya berfokus pada perangkat komputer mulai meluncurkan perangkat smartphone yaitu iPhone. Yang ketiga, Nokia melakukan produk innovation dengan meluncurkan lini produk N series yaitu smartphone yang difokuskan pada multimedia. Namun demikian, karena selera konsumen bergeser ke iPhone dan Android, produk N series pun gagal dipasarkan. Nah, untuk yang tahap keempat yaitu tahap penurunan, bisa disebut dengan tahap kemunduran. Memiliki 2 jenis yaitu penjualan Nokia menurun drastis karena banyaknya kompetitor lain seperti Apple, Samsung, dan LG. Selain itu, profit Nokia juga menurun. Market share Nokia yang sebelumnya mencapai 41% turun menjadi 15% dan terus-menerus menurun. Yang kedua, Nokia berusaha menghapus produk-produk yang lemah dari segi penjualan dan berfokus pada perangkat low-end dan beberapa perangkat middle dan high-end dengan brand dunia. Namun penjualan Nokia terus menurun hingga membuat perusahaan Nokia menyerah dan menjual sebagian besar perusahaannya kepada Microsoft dengan nilai 7,8 miliar US dollar. Nah, perusahaan telepon Nokia. Sebenarnya perusahaan telepon Nokia itu pernah gagal ya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tahap pertumbuhan dan hanya berhasil di tahap awal yaitu tahap perkenalan dan tahap kedewasaan. Nah, Nokia merupakan contoh nyata di mana siklus hidup produk tidak mengenal besar kecil perusahaan. Kini nama Nokia digunakan kembali untuk memproduksi kembali telepon genggam. Namun pihak manajemen berbeda dengan Nokia yang dulu sempat berjaya. Nokia yang baru ini berusaha menggebrak pasar dengan mengenalkan berbagai perangkat handphone murah dan mengandalkan nama besar produk Nokia terdahulu, khususnya Nokia 3310. Nah, akhirnya kita sudah sampai di slide materi terakhir.
sudah menonton hingga selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.